video mengenai fertilitas dan kebijakan kependudukan di Indonesia. Yuk langsung ke materinya. Mengapa jumlah penduduk itu penting? Jadi, Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 280 juta jiwa. Pernahkah kalian berpikir bagaimana negara mengelola jumlah penduduk yang begitu besar? Apa aja sih dampaknya bagi pembangunan, lapangan kerja, dan kesejahteraan? Nah, kunci dari semua pertanyaan ini terletak pada dua kata, yaitu fertilitas dan kebijakan kependudukan. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana Indonesia mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menghadapi tantangan demografi masa depan. Selanjutnya, Memahami konsep fertilitas. secara sederhana, fertilitas adalah tingkat kelahiran hidup dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dalam demografi, kita sering menggunakan ukuran yang disebut total fertility rate atau angka fertilitas total. Angka fertilitas total itu apa sih? Angka fertilitas total adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Biasanya di usia 15 sampai 49 tahun. Mengapa TFR itu penting? TFR itu terbagi menjadi 3, yaitu TFR tinggi, TFR rendah, dan TFR di bawah level penggantian. TFR tinggi yaitu angka kelahiran di atas 4 yang menunjukkan rata-rata keluarga memiliki banyak anak. Ini dapat mempercepat pertumbuhan penduduk. Lalu yang kedua ada TFR rendah, yaitu kurang dari 2,1, menunjukkan rata-rata keluarga memiliki sedikit anak. Angka 2,1 adalah level penggantian, yaitu replacement level, di mana jumlah penduduk akan stabil dalam jangka panjang karena orang tua digantikan oleh anaknya. Yang ketiga adalah TFR di bawah level penggantian, yaitu kurang dari 2,1. Pertumbuhan penduduk lambat dan bisa menua, yaitu aging population. Lalu bagaimana sih tren fertilitas di Indonesia? Yuk kita lihat perjalanan yang sangat menarik. Yang pertama, pada era 1970-an, TFR Indonesia sangat tinggi, sekitar 5,6 anak per wanita. Keluarga dengan 4-5 anak adalah hal yang biasa. Lalu yang kedua, pasca program KB, TFR turun drastis berkat kehadiran program keluarga berencana. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, pada era 2000-an hingga sekarang, penurunan melambat berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI 2017, TFR Indonesia adalah 2,4. Data terbaru BPS 2022 menunjukkan TFR telah turun menjadi 2,14, sangat dekat dengan level penggantian. Selanjutnya, 4 faktor turunnya fertilitas. yang pertama, keberhasilan program KB. Lalu yang kedua, meningkatnya usia perkawinan pertama pada perempuan. Yang ketiga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja. Lalu yang terakhir, yang keempat, urbanisasi. Biaya hidup di kota cenderung mendorong keluarga untuk memiliki lebih sedikit anak. Penurunan TRF yang signifikan bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari kebijakan kependudukan yang terencana. Mari kita lihat perkembangannya. Perkembangan yang pertama adalah era Orde Baru, yaitu keluarga berencana atau KB sebagai program nasional. Karena adanya ledakan penduduk yang dianggap mengancam stabilitas pembangunan ekonomi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN membentuk secara massal program ini pada tahun 1970 dengan slogannya yang terkenal yaitu 2 anak cukup. Program ini melibatkan kader-kader PKK dan dibina oleh pihak Puskesmas terdekat. Pada era reformasi tahun 1998, kebijakan kependudukan di Indonesia diubah karena adanya desentralisasi dan penghormatan HAM. Fokusnya bukan lagi mengejar target agar jumlah penduduk tidak membludak, tapi sekarang lebih fokus pada kualitas penduduk secara menyeluruh. Maka pendekatannya mengedepankan hak reproduksi dan program KB. Program KB sekarang menjadi edukasi dan promosi, bukan instruksi. Nah, BKKBN memiliki program genre untuk anak muda yang berfokus pada masalah stunting dan mendorong kesetaraan gender di keluarga. Tantangan kependudukan masa kini dan masa depan Indonesia.
Indonesia kini menghadapi beberapa tantangan kependudukan yang baru, yaitu pertama, disparitas atau kesenjangan fertilitas. Yang kedua, yaitu bonus demografi. Yang ketiga, transisi epidemiologi dan penuaan penduduk. Jadi, kesimpulan mengenai fertilitas dan kebijakan kependudukan di Indonesia yaitu 1. Fertilitas adalah kunci utama dalam dinamika kependudukan. Yang kedua, kebijakan kependudukan Indonesia telah berevolusi dari fokus pada kuantitas atau KB menuju kualitas penduduk. Yang ketiga, yaitu tantangan ke depan adalah menyelesaikan disparitas fertilitas, memanfaatkan bonus demografi dengan optimal, dan mempersiapkan diri untuk populasi yang menua. Setelah kami menjelaskan materi tersebut, kami juga meminta pendapat dari beberapa teman seprodi terkait topik ini. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan aku Abel, jadi di sini kami sedang mencari pendapat untuk memenuhi tugas dasar demografi tentang fertilitas dan kebijakan kependudukan. Jadi menurut kakak itu bagaimana sih tentang program keluarga berencana di Indonesia? Menurut pendapat aku sendiri ya, program KB itu sangat membantu untuk tingkat kelahiran di Indonesia ya, untuk menekan tingkat kelahiran di Indonesia, karena dari zaman 90-an itu tingkat kelahiran di Indonesia itu tinggi. Jadi program KB itu sangat membantu untuk menekan angka kelahiran yang terus banyak seiring tahunnya, dan program itu juga termasuk cukup efektif ya untuk menekan angka kelahiran di Indonesia. Jadi program KB itu positif untuk diterapkan di negara Indonesia. Itu pendapat saya. Sampai Kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Permisi Kak, sebentar. Perkenalkan aku Abel. Jadi kami di sini sedang mencari pendapat untuk memenuhi tugas dasar demografi terkait fertilitas dan kebijakan kependudukan. Jadi menurut kakak tuh apa sih yang seharusnya dilakukan pemerintah agar masyarakat lebih sadar pentingnya pengendalian fertilitas? Oke, kalau menurut pendapat aku pribadi itu pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan banyak pihak seperti masyarakat dan lembaga kesehatan. Nah, pemerintah nanti bisa melakukan seperti program edukasi dan peningkatan pelayanan KB untuk meningkatkan pengendalian fertilitas. Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi, kebijakan kependudukan bukan hanya masalah pemerintah, Tapi ini adalah urusan kita bersama. Dengan memahami isu ini, kita bisa berkontribusi menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera. Di mana setiap penduduknya bukan hanya menjadi angka, tetapi menjadi aset bangsa yang berkualitas.